Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Chandra-Wijaya, NPM AK 2110803. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Dosen Dr. Pisman Bendi, MKom, MMSI. Mata kuliah manajemen pemasaran. Sini kita ada pengenalan terlebih dahulu. Apa itu pengenalan dari manajemen pemasaran? Menurut Sudarsono 2020.2, manajemen pemasaran adalah proses perencanaan pelaksanaan yang meliputi pengorganisasian, pengarahan, dan koordinasi operasi pemasaran di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pengertian menurut umum manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran untuk menguntungkan dengan pembelian sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan perusahaan. Apa sih syarat-syarat untuk menjadikan manajemen pemasaran dan fungsi manajemen pemasaran? Pertama adalah analisis. Pemasaran dimulai dengan dilakukan identifikasi di pasar di mana pemasaran ini terlibat di dalam perencanaan. Setelah di pasar dipilih, pemasaran harus merencanakan cara memuaskan pelanggan di pasar yang telah dipilih. Dua, investasi pelaksanaan dari perancangan manajemen pemasaran. Yang keempat adalah pengendalian penyediaan barang kita di pasar. Semua syarat itu harus memenuhi apa yang diinginkan oleh pasar. Fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen apa saja? Pertama, menurut George menyimpulkan fungsi manajemen adalah tentang bagaimana proses planning atau perencanaan, controlling, pengendalian, dan actuating pengorganisasian. Kita lanjut ke strategi pemasaran. Agar perusahaan dan bisnis dapat mencapai tujuan yang diperlukan, strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Beberapa tips strategi manajemen pemasaran yang efektif yang kamu perhatikan seperti ini. Pertama adalah tentukan tujuan dan KPI. Pemasaran adalah salah satu bagian dalam bisnis. Meski begitu, agar manajemen pemasaran dapat memberikan hasil yang efektif, pastikan bahwa kegiatan pemasaran bisa berjalan selaras unit bisnis. Salah satu caranya adalah dengan menentukan tujuan dan KPI secara transparan, terukur, dan tepat. Kedua adalah analisis data. Agar hasil dan kegiatan pemasaran dapat efektif, kamu harus selalu membiasakan diri untuk menganalisis data sebelum membuat strategi pemasaran guna tools dan dapat berikan data untuk kamu analisis agar dapat memberikan aspek-aspek mana saja dapat strategis manajemen pemasaran yang tidak berfungsi. Data-data ini akan menjadi informasi penting yang akan membantumu dalam membuat strategi pemasaran dan menerapkannya. Yang ketiga adalah identifikasi target audience. Sebelum menjalankan target pemasaran, identifikasi target pelanggan dengan jelas. Dengan begitu, kegiatan pemasaran yang kamu lakukan bisa tepat sasaran sehingga hasilnya pun lebih memuaskan. Ada lanjutan dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Yang keempat adalah kembangan rencana implementasi dan strategi pemasaran. Saat menerapkan strategi pemasaran, kamu tidak dapat melakukan hanya dalam satu waktu. Butuh komitmen dari tindakan lanjut untuk menganalisis keefektifannya, kembangkan rencana investasi dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti jadwal pelaksanaan, anggaran, sumber daya, alur penjualan, dan alat pemasaran, serta metrik yang harus digunakan untuk menyesuaikan pada strategi yang dirancang. Yang kelima dan terakhir adalah pantau tren terbaru. Ini sangat penting untuk daerah pemasaran. Karena apa? Banyak
para pembeli itu melihat lebih suka membeli barang yang sedang tren daripada barang yang sudah lewat. Seperti yang dijelaskan, tak ada salahnya untuk kamu terus memantau tren yang ada. Dengan begitu kamu tidak akan terjebak dalam mode berpikir dan ketinggalan zaman. Hal ini akan memengaruhi bagaimana kamu merancang, mengelola strategi pasar yang tepat. Memantau tren akan memberikanmu ide-ide yang mungkin akan bermanfaat bila diterapkan dalam komponen pemasaran di kemudian hari. Begitu saja materi yang saya bisa sampaikan. Kalau salah saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya dalam mendengarkan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.